Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me again, Nana at 13 Motovlog channel. Selamat datang buat kalian subscriber yang memang sudah subscribe gua, dan selamat datang buat new subscriber yang baru aja mampir ke video gua. Di sini dalam Motovlog gua ini dan dalam channel gua ini akan membahas semua tentang hot issue yang sedang beredar di dalam motovlog, atau kita ngulas yang ada di perjalanan, ada apa aja sih kejadian-kejadian seru. Dan juga gue akan melakukan review-review dari barang yang gue pakai atau mungkin user experience gue seputar otomotif, itu dari mulai helm, gear, spare part, motor itu sendiri, kemudian dari mobil, semuanya. Dan semoga kalian di sini bisa enjoy video gue. Dan jangan lupa untuk dari video gue ini berdasarkan memang based on user experience yang gue rasakan. Jadi akan ada nilai-nilai yang berbeda dengan yang kalian rasakan. Dan di sini nilainya berdasarkan subjektif dan objektif dari individu masing-masing, Brody. Oke, kalau gitu untuk saat ini kita ke main topik kali ini sesuai dengan thumbnail dan judul yang kalian lihat. Di sini gue pengen bahas salah satu gear yang paling penting buat kita saat kita mengendarai motor, yaitu adalah helm. Di sini helm yang gue bahas adalah helm Halfest, dan ini keluaran dari brand NHK. Oke, dari NHK sendiri di sini akan banyak sekali disediakan pilihan helm, dan di sini gue akan membahas salah satunya karena memang saat ini sedang hype di bulan Oktober tahun 2023. Pada saat pengambilan video ini ada pertandingan MotoGP ya di Stadion Mandalika. Yes, di sini gua akan bahas NHK R1 untuk yang motif di Mandalika. Nah, di sini untuk barang sendiri gua memang sudah punya, dan memang ini gue suka koleksi helm. Jadi gue di sini punya NHK R1 ini. Oke, dari segi motif di sini dia memiliki motif yang sama dengan GPR Tech. Jadi ini udah jadi signaturnya punya NHK, desainnya di sini originalnya dari NHK sendiri. Kalian bisa lihat di sini ada informasi Mandalika Racing Team, ada logo Indonesia, kemudian di sini ada Milan Judio, di sini ada sponsornya Pertamina, SAG, logo NHK yang saat ini gak terlalu gede. Kemudian di sini ada lagi logo Mandalika. Di sini ada logo seperti motif batik ya, bro. Di sini warnanya ada merah, kemudian di sini ada garis warna oranye yang ngebedain atau kontrasin antara satu motif ke motif lain. Dan di sini gue lihat di sini ada salah satu kayak semacam shadow. Jadi seakan-akan di sini motifnya 3D, bro. Kayak gitu. Nah, kemudian di bagian atasnya bisa kalian lihat di sini ada motif batik yang ini mencirikan Indonesia banget, bro. Gitu. Jadi ini untuk helm keluaran dari NHK R1 untuk motif Mandalika. Nggak beda jauh untuk dari sisi fiturnya. Fiturnya akan benar-benar sama dengan helm NHK R1 yang biasa atau yang tanpa motif, bro, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini gue pengen ngebahas tentang fitur. Dari fitur sendiri, di sini helm yang mungkin underrated ya, bro ya. Jadi untuk dari helm ini bentuknya bulat, nggak kayak helm-helm dalam waktu 2 tahun ke belakang ini semuanya modelnya lancip, dimana saingannya ini ada banyak sebenarnya ya dari sisi si NHK ini. Nah, cuma di sini dia masih mengusung model lama yang memang ini 5 tahun R1 ini masih sama modelnya seperti ini dengan desain yang sama. Tapi di sini untuk dari segi kualitas NHK ini megang banget, bro. Karena dari fitting busanya atau dari build quality sialnya, kemudian dari sisi visornya ini luar biasa sih kalau gue bilang NHK. Nah, kemudian untuk dari si NHK ini dia punya di sini ada fan aktif, yang dimana di sini untuk dari sisi fan ini dia sudah langsung bolong ke EPS. Jadi ketika angin masuk langsung masuk ke bagian kepala kalian, bro. Di sini ada 2 buah dengan sistem di sini untuk didorong ke depan dan didorong ke belakang. Di sini ada jaring-jaring standar untuk ventilasi, tapi di sini untuk dari bolongnya sendiri nggak terlalu besar ya, bro. Nah, jadi anginnya pun tidak terlalu besar masuknya, jadi tidak glubub bahasa Sundanya mah.
Kemudian di sini juga ada salah satu ornamen yang di sini mencirikan kayak ini tuh racing gitu loh bro. Karena kan kalau dari sisi NHK ini dia bilangnya ini adalah road street gitu untuk motonya dia. Kemudian di sini ada lagi untuk fan yang di bagian belakang atau di bagian crown padnya. Ini juga untuk dari sisi fan-nya aktif, angin akan masuk dengan baik bro. Nah kemudian di sini hanya ada ornamen, tapi di sini seperti downforce ya bro ya. Dia akan keluar angin lewat sini, kayak gitu. Nah di sini ada dua lagi lubang ventilasi, yang dimana ini untuk mengeluarkan panas yang ada di kepala kalian ketika kalian mungkin keringetan atau ada hawa panasnya bro, kayak gitu. Nah kemudian untuk dari shellnya sendiri, di sini gue rasa shellnya nggak terlalu besar ya. Kalau gue masuk banget dengan tinggi badan gue yang 164 dan berat badan gue 45 bro. Ini nggak terlalu kayak capung kayak gitu. Nah kemudian di sini kalau kalian lihat sebelah kiri, di sini ada untuk switch dari visor yang bagian sun visornya bro, open sama close nya. Gua rasa sih ini lebih mudah ya daripada yang pilihan-pilihan helm yang ada double visornya itu sendiri. Nah kemudian kalau dari sisi sebelah kirinya, di sini kita bisa bilang polos, nggak ada fitur apapun. Oh ya, jadi kalau misalkan di sini gue ngomongin visor, gue udah ganti visornya ini jadi yang dark smoke. Dimana untuk yang aslinya itu yang warna clear, dia memang sudah ada untuk memasang si pin locknya, kayak gitu. Nah karena yang ini yang dark smoke ini gue aftermarket ya, jadi gue ini nggak ada. Nah ini kalau dari segi resetnya, dia untuk pembukaan sama penutupannya dia sangat amat smooth ya bro. Gue suka nih tipe mekanisme dari ratchetnya dia ini, suka banget. Jadi ketika mau dibuka full dia memang agak keras. Nah ini memang biar nahan nggak turun, tapi ketika kalian di setengah gini ini akan sangat mudah bro, gitu. Nah selanjutnya untuk tadi dari fitur si sun visornya ini, dia sangat mudah yang ngebukanya. Dia tinggal diturunkan sama dinaikkan aja. Karena gue pakai dark visor ini gue nggak pernah pakai sih bro. Nah ini kalau lu pakai, dia ada di setengah muka kalian bro. Nah ini jadi mata kalian di sini. Jadi kalian makanya harus bener-bener di sini tuh jidat kalian, di sini mata kalian bro, gitu. Sekarang gue atasin lagi. Di sini dia emang agak sedikit keluar bro, nggak full masuk tuh sun visornya. Ya, oke. Dari segi busa, di sini busanya dia tidak ada IPS di bagian busa pipinya bro. Jadi yang ditekankan di sini dari busanya ini sangat tebal dan bahannya nyaman banget bro. Fitting dari NHK ini luar biasa nyaman di kepala, dan ini nggak bikin kepala lu berat atau ketekan. Ini gue neken di sini, ini neken di pipinya nih bro, sebenarnya nih enak jadinya. Kemudian di sini dari segi yang merah-merah ini bukan fitur quick release ya. Di sini bukan fitur buat seperti helm-helm balap lainnya, ini hanya ornamen aja warna merah. Ini gue size-nya M ya bro ya, gue lupa bilang. Kemudian untuk dari sisi talinya di sini pakai quick release. Dia lebih mudah untuk kalian bro, nggak seribet bunyinya dari. Untuk dari segi helm, untuk kalian kan pasti nanya nih apakah bisa dicuci atau enggak. Untuk semua dari bagian busa ini bisa dilepas, mulai dari busa pipi samping kanan samping kiri, kemudian dari crown pad juga ini bisa dilepas. Yang tidak bisa dilepas adalah neck rollnya ini bro. Jadi si neck rollnya ini dia akan nempel sama si bagian karet listnya ini yang si NHK, jadi nggak bisa dilepas. Tapi yang di bagian sini dia bisa dilepas dan aman. Dan di sini dia belum ada fitur untuk intercom, tapi gua rasa cukup di sini karena memang lubangnya cukup dalam, itu bisa kalian masukin speaker seperti yang gua lakukan kayak gitu. Kalau gua ini bukan buat intercom, tapi gua cuma buat dengerin lagu aja sih bro. Nah itu untuk sekilas tentang si R1 ini.
Dan alhamdulillah ini masih mulus banget karena memang jarang banget gue pakai ya bro ya. Gue lebih cenderung pakai helm harian ya kayak bogo aja. Gue lebih suka ngeliat aja gitu kalau misalkan gue pulang. Nah ini helm jagoan banget kalau kalian buat harian ke kantor ataupun ngojol ataupun mungkin sekolah, ya udah buat daily use aja. Karena yang gue tahu R1 ada NHK itu, kemudian ada R6. Nah ini usernya memang adalah bapak-bapak atau pemuda tanggung ke bapak-bapak bro. Ini gue rasa cocok banget buat segmen kalian yang seperti itu. Nah jadi itu ulasan sedikit mengenai fitur dan sharing pribadi gue mengenai NHK R1 ini. Jadi kita turun ke jalanan sekarang ini bro, buat nyobain dan riding atau road impression ya dari si NHK R1 ini. Ini NHK R1 yang model lama ya bro ya, bukan yang Elite ataupun bukan yang Max, karena kan ada tipe-tipe baru sebenarnya bro. Jadi kalau di bawah jalan sekarang ini gua ya di range kecepatan 40 sampai 60, kadang 80 gitu sih bro. Yang gua rasakan ketika pakai helm ini adalah helm ini kalau visornya ditutup ya bro ya, itu kedap banget sama udara dan dia nggak begitu panas bro. Jadi menurut gua dari sisi air fan-nya itu bekerja dengan baik ya, baik yang ada di sisi yang ada di sisi jidatnya atau yang di belakangnya bro, buat ngebuang hawa panas gitu. Terus kalau dari sisi ergonominya, ketika angin ngelewatin helm ini juga ini cukup baik ya. Nah tapi si NHK R1 ini bentuknya masih bulat gitu, cocok buat lu yang badannya kecil itu sih bro. Nah itu yang gua rasakan ketika visor ditutup. Terus kalau lu pakai visor yang clear, karena gua copot ya, gua pakainya yang smoke. Kalau lu pakai yang clear waktu itu, menurut gua jarak pandangnya itu sangat amat luas bro. Lu nggak perlu nengok banyak-banyak ke kiri atau ke kanan, tapi lu udah bisa ngelirik gitu. Ditambah lagi kan kalau yang visor clearnya itu dia memang sudah pin lock ready ya, jadi ada cantolan buat pin locknya, cuman gua nggak pasang sih. Kalau nggak salah pin lock 70 buat si helm ini bro gitu. Nah lanjut lagi mengenai helm ini, kan ada double visornya juga ya bro ya. Nah si double visor ini untuk ngehalau matahari juga itu enak ya, adem gini. Dia nggak terlalu gelap banget, tapi ketika lu ngadep matahari, ngeliat matahari, lu ngasih bro lumayan. Karena emang sih build quality-nya mantep. Kayak yang sekarang tuh helm NHK Mark 1, malah dia visor clear-nya itu udah sama fitur RHD lens ya, RHD lens kalau nggak salah, yang artinya itu lu clear banget gitu, gak gampang lecet juga. Kalau yang si dark smoke-nya ini lumayan. Kalau yang gue pakai kan dia emang bawaan Hanaka juga ya, ini juga enak, nggak terlalu gelap juga, tapi muka lu dari luar nggak kelihatan bro. Tuh sebenarnya sih kalau udah ada double visor, buat apa ya pakai yang dark smoke ya visornya ya, karena kayak buang fitur aja gitu bro sebetulnya ya, kalau yang gue rasain. Nah kemudian lanjut lagi kita bahas tentang fitting bro. Fitting nih ya, kalau dari fitting gini, dia ini tipikal helm zaman dulu yang dimana dia itu ngegigit rahang bro. Jadi rahang lu yang di dekat kuping tuh, depan kuping sampai ke mulut itu yang terlindungi, dan itu kalau lu salah ukuran size dia bakal neken banget, malah jadi rahang lu ketekan dan agak sakit sih bro. Jadi make sure kalau lu nyari NHK R1, lu kalau misalkan mau beli langsung ke toko, lu cobain satu persatu size nya yang
menurut lu nyaman bro gitu. Nanti kalau emang udah ada yang nyaman, nah lu beli itu. Atau misalkan lu COD sama orang nih, lu dapet harga murah tapi apa namanya, dari sisi size nya lu masih ragu, udah lu ketemuin aja. Namanya orang COD kan nggak harus beli ya bro gitu loh. Di situ juga kalian bisa compare dulu, kalau emang nggak nyaman buat apa dibeli gitu. Nah kalau busanya, gue bilang busanya ini the best fittingnya ya. Kenapa? Karena dia lembut bro, nggak bikin si pipi atau rahang lo ini kayak merah-merah atau iritasi sih. Kemudian juga dari sisi crown padnya atau yang di bawah batok nih di kepala lu, itu dia ngisi semua, jadi nggak ada celah kosong. Nah it means nggak ada angin yang berputar di dalamnya bro, kayak gitu. Nah kalau visornya ditutup, dia nggak kerasa ada suara angin masuk sih bro. Tapi ketika lu bawa di 40 km per jam dan lu visornya kebuka, itu otomatis akan ada suara whistle bro, atau kayak siulan angin gitu di kuping lu, bener-bener masuk. Karena mungkin dari sisi si cheek padnya atau busa pipinya itu, dia kan nggak ada IPS nya lagi. Jadi dari batok langsung busa. Nah di busa itu dia langsung ke pipi kalian bro. Nah jadi nggak kesaring di IPS dulu, mungkin itu berisik sih. Jadi pakai helm ini wajib ditutup gitu sih bro. Selanjutnya kalau dipakai speeding itu di atas 80 ya atau cepet, karena helm ini cukup ringan, beneran deh si ergonomi anginnya itu main. Dan jadi kalian kayak nggak pakai helm sih bro, dipakai touring juga enak, dipakai harian juga enak. Itu ini gue udah lama helm ini, cuman udah jarang gue pakai ya. Palingan kalau gue San Mori sama bini ya kan, dia lagi pengen pakai halves, gue pakai ini nih. Nah di sini dia itu masih belum ada slot intercom. Jadi buat si earphone-nya itu dia masih belum ada. Cuman dia ada sedikit space buat kalian masukin si earphone yang buat intercom itu bro, gitu. Terus kalau slot intercom juga nggak ada yang buat modulnya ya. Jadi mau nggak mau kalian itu harus nempel pakai double tip, atau kalian bisa nantinya ngebor buat ngebolongin buat si ininya, mur yang modulnya, bracketnya tuh gitu bro. Nah jadi overall itu untuk road review dari si Henaka ini helm ringan, enak. Jadi kalau buat harian dengan harga yang cukup murah ya menurut gua, bahkan dia ada di harga 300 sampai 4,5, tergantung warna dan motif sih bro. Maksud gua kalau yang itu tuh harga bekasnya ya, kalau harga baru ya mungkin di angka 4,5 sampai gope lah, tergantung tokonya sih bro. Kalau gua kan yang motif Mandalika, jadi agak sedikit beda tuh harganya gitu. Ini nih helm nih kental dengan bapak-bapak bro, helm R1 ini, R1, R6 dari Henaka. Itu banyak banget bapak-bapak pakai. Kalau dia kan yang stikernya tuh sama si decal logo Henakanya masih pada segede gaban ya, kanan kiri ada gede tulisan Henaka, logonya, brandingnya. Di belakang juga ada kayak gitu. Terus di jidat juga ada. Nah overall itu, semoga untuk video ini bisa ngebantu referensi buat kalian ketika mau milih helm ya. Jadi nanti kalian bisa tahu nih helm mana yang
kalian butuhkan sesuai kebutuhan kalian bro, bukan ngejar gaya doang. Intinya dari NHK itu secara build quality mantap. Dia memang terkenal di bagian comfort, tapi dia mungkin terkenal batoknya gede kalau yang di full face. Kalau yang half face, kenyamanan untuk harian I think cukup banget ya bro. Nah jadi segitu aja untuk video gua kali ini. Thank you bro buat yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat buat kalian nantinya ketika milih helm. Dan jangan lupa bro di like, comment, dan subscribe. Penting banget bro buat gua. Yuk digaskeun. Oke bro, aduh tadi gua mau tutup video ya, cuman rame banget. Terus fokus gua kebagi gara-gara udah lampu hijau. Kalau gitu thank you bro buat semuanya yang udah subscribe juga tadi dan yang udah nonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa salim sama orang tua bro sebelum berangkat kerja, kuliah, ngantor, sekolah, pacaran, atau aktivitas lainnya. Dan salam 13 Motovlog. Segat bro. Takis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.